Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Sitanggang, NIM L1A120108, berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 1. Menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. 3. Menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Fungsi bahasa yang utama dan pertama dalam konsepsi bahasa, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Boris kerap menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir dengan jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran berbahasa meliputi 2 bidang, yakni 1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. 2. Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. A. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. B. Manasuka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara manasuka. C. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. D. Manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lain. E. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan, atau suatu kata, aturan, dan ejaan sebuah bahasa Indonesianya sudah benar serta sumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada umumnya, imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata tidak baku. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya mudah berubah-ubah. Memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku.